ayah saya dibunuh oleh siapapun itu pada tanggal 1 Oktober jam 4 pagi di Lubang Buaya. Satu, saya tidak mempersoalkan apakah matanya dicungkil atau apa lagi yang dicungkil, tidak saya persoalkan. Ini politik masalahnya. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Gus, ya kan saya anak Betawi ya, kok lu bisa sih maafin pembunuh Babelo gitu kan? Nah, saya jadi berpikir, apakah betul? Saya tanya hati nurani saya, rasanya saya tidak bisa. Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Saya mengikhlaskan bahwa itu sudah terjadi. Bahwa saya tidak bisa untuk menghidupkan ayah saya kembali. Apakah dikira saya tidak ingin tahu siapa yang membunuh ayah saya? Saya ingin tahu, gitu. Tetapi apakah itu berarti bahwa saya berputar kepada beban masa lalu itu? Tidak. Negara ini harus berjalan terus, waktu berjalan terus, dan generasi-generasi penerus bangsa akan lahir terus. Ingatan kolektif, kenapa orang takut kepada PKI? Ingatan kolektif PKI merupakan organ lembaga yang hadir sejak tahun 28. Ingatan kolektif 28 PKI berontak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Itu patriotik, itu bukan urusan kita, itu urusan pemerintah Belanda. Di sini saya tidak mencari rekonsiliasi antar individu, bukan rekonsiliasi antara saya dengan Ilham Aidit, bukan. Agar mereka yang duduk dengan memegang kekuasaan tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Yang kedua, dan ini adalah yang menjadi concern saya, adalah bahwa bangsa ini tidak akan pernah bisa menunjukkan sebagai bangsa yang beradab. Kita takut untuk menghadapi masa lalu kita. Kita takut dengan bercermin kepada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Apa? PKI, G30S, dan Kesaksian Agus Wijoyo. Ditulis oleh Toto Priyono dari Kompasiana.com. Memang tidak dapat disangkal, semua bentuk kerusuhan masyarakat Indonesia pra tahun 1965 sendiri banyak diakibatkan oleh pergulakan pandangan ideologi partai politik. Saya berpendapat, mengapa partai politik sendiri dulu pra tahun 1965 sangat dominan menggerakkan massa di Indonesia untuk ikut berpolitik? Sebab di zaman pasca kemerdekaan pada tahun 1945, nasionalisme begitu kuat. Masyarakat dulu pra tahun 1965 berharap melalui partai politik, mereka dapat hidup makmur melalui ide-ide partai politik pasca lepas dari belenggu penjajahan. Maka tidak salah, pemilu tahun-tahun 1955 ada banyak sekali partai politik yang mengikuti pemilu. Bukankah itu menandakan bahwa kekuatan politik saat itu mendominasi ide berpolitik masyarakat? Untuk itu, ada harapan besar masyarakat pada partai politik yang pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 memang mengandalkan ide politik untuk menarik simpati masyarakat. Tentu saya kira, dibanding dengan partai politik saat ini, pasca reformasi misalnya, di mana partai politik tidak lebih hanya sebagai formalitas berpolitik. Jarang sekali partai politik kini menyentuh pelatihan-pelatihan masyarakat yang membidangi komponen-komponen ormas apapun sebagai afiliasi partai politik. Sebagai contoh PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang getol melakukan gerakan langsung ke masyarakat, terjun ke berbagai daerah dalam gerak kerja partai politik, menarik simpati masyarakat dengan ide politik. Tidak heran jika Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi partai terbesar ketiga bukan di negara komunis. Bukankah suatu lompatan yang mengkhawatirkan lawan politik pada masa itu di tahun 1955, di mana ditaksir anggota PKI sampai 3 juta orang? Maka dari itu, dulu sewaktu terjadi perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat, di mana itu terjadi perang ideologi kapitalis dan komunis. Di sanalah, membuat pergerakan komunis di berbagai negara non-blok seperti Indonesia, sangat ditekan untuk tidak tumbuh menjadi kekuatan baru blok komunis. Maka saat itu, Partai Komunis Indonesia tidak hanya kekuatan politik dalam negeri sendiri yang menghantam kekuatan PKI, tetapi dari komunitas negara-negara internasional, khususnya blok sekutu, juga turut berperan dalam peristiwa G30S tahun 1965. Di mana pasca peristiwa G30S tahun 1965,
banyak sekali anggota PKI yang dibantai mencapai 500.000 lebih, dan simpatisan PKI juga dibui sebagai tahanan politik. Untuk itu, sebagai penyelesaian konflik G30S, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Wijoyo menyatakan, baik negara maupun Partai Komunis Indonesia, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak kekerasan terkait gerakan tanggal 30 September tahun 1965 dan setelahnya, harus minta maaf. Ia juga menegaskan, untuk dapat memahami aksi-aksi kekerasan setelah tragedi itu, harus memperhatikan sepak terjang PKI sebelumnya dan peristiwa Madiun tahun 1948. Beberapa waktu sebelum tanggal 30 September tahun 1965, Agus Wijoyo sebagai saksi sejarah anak dari mendiang Maijen TNI Sutoyo Siswo Miharjo yang menjadi korban dalam G30S mengatakan, bahwa PKI memaksakan serangkaian kebijakan yang tak lazim untuk diterapkan di negara non-komunis seperti Indonesia. Contohnya, PKI ngotot ingin mempersenjatai kalangan tani dan buruh. Juga membentuk Angkatan Kelima, Landreform dengan kekerasan, serta mengadu domba antar ormas yang berafiliasi ke partai Islam maupun nasionalis. Belum lagi aksi-aksi provokatif dan kekerasan terhadap para ulama. Memang sebagai partai politik saat itu yang sudah besar pengaruhnya, PKI dengan program-program partai yang revolusioner, mengundang berbagai kegeraman lawan politiknya, seperti golongan nasionalis dan agama. Maka dari itu, PKI sangat mudah dalam merekrut anggota bahkan simpatisan politiknya saat itu, pasca kemerdekaan Indonesia. Sebab banyak dari simpatisannya tergiur dengan program-program revolusioner PKI, seperti ideologinya sama rata sama rasa, yang menginginkan sebuah jalannya negara berideologi sosialis memihak buruh, tani, dan para seniman. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Secara ringkas, sosialisme ialah rasa perhatian, simpati dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status, pandangan hidup dan ajaran kemasyarakatan tertentu, yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata. Jelas jika kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Letjen TNI Agus Wijoyo, saya kira dalam hal ini PKI sebagai partai yang radikal, dan memaksakan program-programnya dulu, dan melakukan berbagai provokasi memang salah sehingga memunculkan peristiwa G30S. Isu kesehatan Soekarno pada tahun 1965 saat itu, menjadikan segenap unsur kekuatan politik dari partai berbasis agama, nasionalis dan komunis, melangkah menuju gerakan untuk merebut kekuasaan. Oleh sebab itu, peristiwa G30S terjadi dan mengakibatkan korban kemanusiaan yang mahal. 7 pahlawan revolusi menjadi korban dalam gerakan G30S, dan pasca G30S terjadi pembantian 500.000 lebih anggota serta simpatisan PKI. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Wijoyo, bahwa untuk melangkah ke depan sebagai sebuah bangsa Indonesia, negara, PKI dan semua yang terlibat dalam peristiwa G30S, harus saling meminta maaf, supaya bangsa ini dapat bergerak maju dari peristiwa kejahatan kemanusiaan yang kelam G30S pada tahun 1965. Tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober seharusnya sudah habis pembahasan mengenai G30S, tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab jika dilanjutkan terus, hanya akan menjadi pembahasan yang tidak ada ujungnya. Saling tuduh-menuduh pihak yang bersalah dalam G30S, selamanya bangsa ini tidak dapat bergerak maju dari kejadian kemanusiaan yang kelam di masa lalu. Peristiwa G30S sudah terjadi, maka rekonsiliasi adalah jalan untuk saling menyadari satu sama lain, supaya peristiwa kelam itu tidak terjadi lagi. Saya kira apapun argumen dari setiap ide-ide itu, antara siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam peristiwa G30S, tidak akan mungkin menemukan suatu titik terang yang disepakati bersama. Tetap akan ada saja pertentangan dari sudut pandang manapun. Karena semua tentang G30S adalah ide-ide politik, yang mungkin tidak akan pernah mati untuk dihembuskan bagi siapapun yang berkepentingan politik di dalamnya. Termasuk saat ini, di setiap bulan September, isu PKI seperti telah menjadi pembicaraan hangat, bahkan sampai trending di media sosial. Tentu pembahasan itu adalah buah-buah dari pro kontra akan siapa yang salah dalam peristiwa tersebut. Mungkin saya kira,
dalam konteks G30S tidak ada relevansinya dengan arah dukungan politik saat ini, bahkan kepada calon presiden sekalipun, yang santer mengoreng isu G30S khususnya PKI, untuk kepentingan politik. Sebab, G30S adalah pelajaran kemanusiaan bukan pelajaran politik, tetapi terkadang ada saja calon-calon dalam berpolitik yang ingin jalan kekuasaan dengan mulus, ada kalanya menggoreng lagi isu-isu G30S. Khususnya, PKI yang sudah mati terus dibangkitkan sebagai isu politik mendulang dukungan politis dari segelintir unsur masyarakat. Siapapun yang terlibat, saya tegaskan, semuanya bersalah. Karena dampak dari peristiwa itu sangat membuat luka yang dalam bagi siapapun anak rakyat, baik saat itu, saat ini dan di masa depan, ketika isu PKI terus dihidupkan. Maka dari itu, jika dari elit politik kita sendiri yang terus menggoreng isu PKI ini terus dihidupkan, berarti dari elit politik sendiri yang menggunakan isu ini sebagai jualan politik dan menjadikan PKI sebagai partai legend yang terus dihidupkan walau sudah mati. Bukankah kini partai yang sudah mati satu angkatan dengan PKI seperti Masyumi, Murba dan PNI, tidak pernah disebut dan dihidupkan lagi oleh elit politik kita? Dengan survei riset Bino Media Lab, bahwa generasi Z tidak percaya PKI bangkit lagi. Dalam survei tersebut, 97% dari percakapan tersebut tidak percaya PKI akan bangkit lagi, hanya 3% yang percaya. Bukankah ketika itu dihembuskan sebagai suatu isu, PKI tetap akan terus dipelajari oleh orang-orang yang penasaran dengan PKI, oleh orang-orang yang tidak bersinggungan dengan peristiwa itu seperti generasi Z dan milenial? Apakah jika seperti itu diharapkan oleh elit politik saat ini, PKI diharapkan ada untuk senjata melawan lawan politik seperti Orde Baru dulu? Yang disinyalir dalam setiap pembangunan sengketa tanah dengan petani dulu yang melawan, tanahnya digunakan untuk pembangunan, dan yang melawan disebut dengan PKI. Akhirnya petani tidak mampu melakukan perlawanan. Saya ingat cerita dari seorang lelaki tua di sekitar Waduk Wadas Lintang, perbatasan Kebumen dan Wonosobo, Jawa Tengah bercerita. Banyak tanah masyarakat yang diambil paksa dan diganti rugi di bawah harga pasar saat pembangunan Waduk Wadas Lintang. Akhirnya, masyarakat yang tidak mampu beli tanah di sekitar waduk tersebut terpaksa mengikuti transmigrasi, tidak punya daya melawan keadilan untuk dirinya sendiri di hadapan negara saat itu, pemerintahan Orde Baru. Mungkinkah PKI tetap dihidupkan sebagai isu untuk hal yang sifatnya menstigma lawan politik supaya terjepit? Lalu mengamankan diri ikut saja keputusan politik. Jika saat ini untuk kepentingan elit politik supaya terpilih saat pemilu, PKI sudah mati, TAP MPRS melarang organisasi tersebut juga belum dicabut, mungkinkah PKI bangkit atau sengaja dibangkit-bangkitkan untuk kepentingan politik elit? PKI memang legend, mengutip bahasa gaul, bahwa PKI memiliki kenangan yang cukup mengena dalam perpolitikan Indonesia. Dan telah mati dikubur oleh negara, karena sebab kepentingan politik PKI akan terus dihidupkan oleh orang-orang elit politik untuk meraup simpati politik.